penyelenggaraan bimbingan konseling. Terdapat beberapa prinsip yang terkandung dalam bimbingan konseling. Prinsip yang dimaksud adalah pegangan atau acuan yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang berperan dalam pendidikan konseling. Prinsip yang pertama yakni prinsip-prinsip terkait dengan sasaran pelayanan. Objek yang menjadi sasaran pelayanan dalam bimbingan konseling adalah individu, baik itu perorangan ataupun kelompok. Individu yang menjadi sasaran ini tentu memiliki perbedaan, baik dari segi usia, jenis kelamin, status sosial, ekonomi keluarga, dan kedudukannya. Perbedaan inilah yang pada akhirnya membuat setiap individu memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing. Prinsip terkait dengan sasaran pelayanan meliputi beberapa hal, diantaranya poin yang pertama adalah bimbingan konseling pada hakikatnya, yakni seluruh individu tanpa melihat usia, jenis kelamin, agama, status sosial ekonomi, dan dari suku atau bangsa mana individu itu berasal. Artinya, setiap orang berhak untuk melakukan bimbingan konseling tanpa memandang berapa usianya, baik itu tua ataupun muda, apa jenis kelaminnya, baik laki-laki ataupun perempuan, apa agamanya, baik itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ataupun Konghucu, bagaimana status sosial ekonominya, serta dari mana ia berasal. Poin yang kedua, bimbingan konseling berkaitan erat dengan tingkah laku serta sikap individu yang terwujud dari berbagai aspek kepribadian yang kompleks. Karena setiap individu itu memiliki ciri khasnya sendiri dan tingkah laku dari setiap individu itu berbeda, maka hal tersebut menjadi cerminan atau menjadi aspek kepribadian seseorang. Poin yang ketiga, agar pelayanan bimbingan konseling berjalan secara maksimal, maka perlu untuk memahami karakter, keunikan, serta permasalahan yang dialami oleh individu tersebut. Artinya, karena setiap individu itu berbeda dan memiliki kebutuhannya masing-masing, maka agar pelayanan bimbingan konseling ini berjalan secara efektif, konselor harus memilih teknik yang tepat agar sesuai dengan kebutuhan konseli. Selanjutnya, poin yang keempat adalah keberadaan pelayanan bimbingan konseling bertujuan untuk menyesuaikan individu terhadap sejumlah bidang dengan mempertimbangkan aspek perkembangan individu tersebut. Artinya, dalam melakukan pelayanan bimbingan konseling, si konseli ini harus bersikap aktif, sehingga konselor hanya perlu memberikan bimbingan dan memberikan arahan, agar konseli dapat menemukan caranya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi. Selanjutnya, poin yang kelima adalah adanya perbedaan individu baik dari kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa harus dipahami dan dipertimbangkan. Yang dimaksud adalah karena setiap individu itu memiliki perbedaan dan karakternya masing-masing, maka hal tersebut harus diperhatikan. Sehingga ketika melakukan pelayanan bimbingan konseling, konselor dapat memberikan cara yang sesuai yang tentunya telah disesuaikan dengan karakter individu tersebut. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip terkait dengan masalah individu. Perkembangan individu dalam kehidupannya tidak selalu dipengaruhi oleh faktor positif, tetapi dapat juga dipengaruhi oleh faktor negatif. Faktor-faktor yang memberi pengaruh negatif selanjutnya dapat menjadi hambatan dalam keberlangsungan perkembangan individu. Hambatan tersebut berupa masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan individu. Di sini terdapat dua prinsip terkait dengan permasalahan individu. Yang pertama, pada dasarnya, pelayanan bimbingan konseling sudah dapat menjangkau setiap step dan bidang perkembangan dari seorang individu. Bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya. Penyesuaian tersebut berlaku di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kondisi sosial. Yang kedua, salah satu faktor yang ada pada diri individu dan membutuhkan perhatian lebih dari konselor untuk menyelesaikan masalah klien, yakni kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang kurang menguntungkan. Keadaan tersebut merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kemudian menjadi pusat perhatian dalam pelayanan
bimbingan dan konseling. Prinsip yang ketiga adalah prinsip-prinsip yang terkait dengan program pelayanan. Adanya program pelayanan bimbingan konseling ini dilakukan secara insidental ataupun terprogram. Pelayanan secara insidental adalah pelayanan yang diberikan konselor kepada klien secara tidak terjadwal dengan rutin, yang artinya konselor hanya akan memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi klien saat itu juga. Sedangkan pelayanan secara terprogram adalah pelayanan yang diberikan konselor kepada klien dengan rutin dan terjadwal. Jadi, ada tidaknya permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien, konselor akan tetap memberikan pelayanan tersebut. Berikut merupakan prinsip yang berkaitan dengan adanya program pelayanan bimbingan konseling. Poin pertama yaitu, program bimbingan konseling ini harus disusun sejalan dengan proses pengembangan dan pendidikan secara menyeluruh. Karena bimbingan konseling ini merupakan bagian dari pendidikan dan pembentukan pengalaman yang berkesinambungan. Poin yang kedua, program pelayanan bimbingan konseling ini diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan seorang individu yang membutuhkan pelayanan, agar individu dapat mengetahui kesulitan yang dihadapi dan disesuaikan pada lingkungannya. Poin ketiga, program pelayanan bimbingan konseling ini diselenggarakan baik kepada anak-anak hingga orang dewasa. Sebagai contohnya, bimbingan konseling yang didapatkan oleh individu dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Poin keempat yaitu, dalam melaksanakan pelayanan ini diharapkan adanya penilaian hingga tahap evaluasi, agar konselor maupun klien dapat mengetahui seberapa besar hasil serta manfaat yang didapatkan dari adanya pelayanan bimbingan konseling. Prinsip yang keempat merupakan prinsip-prinsip terkait dengan pelaksanaan dan pelayanan. Tujuan awal dari prinsip ini ialah memberikan pemahaman mengenai tujuan dilaksanakannya pelayanan bimbingan konseling, di mana seorang konselor akan mewujudkan tujuan dari adanya pelayanan tersebut. Nah, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling itu meliputi 9 poin, yakni A. Pelayanan bimbingan konseling hendaknya diarahkan untuk mengembangkan kemampuan klien dalam menghadapi dirinya sendiri. B. Di dalam proses pengambilan keputusan yang akan diambil hendaknya merupakan keputusan dari seorang klien itu sendiri, bukan dari seorang konselor maupun pihak lainnya. C. Adanya permasalahan khusus yang dihadapi oleh klien haruslah ditangani oleh tenaga ahli yang relevan dalam bidang tersebut. D. Pelaksanaan bimbingan konseling dilakukan oleh tenaga ahli yang memperoleh sebuah pendidikan dan pelatihan khusus di dalam bidang bimbingan konseling. E. Perlu adanya kerjasama yang baik antara konselor, guru, dan orang tua dari setiap individu, karena mereka memegang peran masing-masing yang sangatlah penting. F. Seorang guru dan konselor hendaknya saling melengkapi satu sama lain agar dapat mengurangi suatu hambatan-hambatan yang terdapat pada seorang individu. G. Hendaknya dilakukan sebuah program penilaian kepada setiap individu dengan tujuan dapat diperoleh suatu hasil belajar, ciri kepribadian, dan minat bakat yang baik. H. Sebuah organisasi pengembangan bimbingan konseling diharapkan dapat berjalan secara fleksibel, sehingga dapat menyesuaikan antara kebutuhan individu dengan lingkungannya. I. Seorang yang memimpin pelaksanaan program bimbingan konseling menjadi penanggung jawab dalam pengelolaan bimbingan konseling tersebut. Yang kelima, yaitu prinsip-prinsip bimbingan konseling yang ada di sekolah. Yang kita tahu, sekolah merupakan salah satu tempat yang jelas menciptakan sebuah upaya operasional dalam suatu bimbingan konseling. Lingkungan sekolah sendiri menjadi salah satu lahan dalam pelaksanaan bimbingan konseling yang sangat menuntut adanya pelayanan bimbingan konseling pada taraf yang lebih tinggi. Seorang guru memegang peran penting di dalam memberikan sebuah layanan bimbingan konseling kepada siswanya, di mana seorang guru harus terlibat langsung di dalam pengajaran bimbingan konseling ini untuk mencapai sebuah keberhasilan yang optimal
Di dalam pengajaran tersebut diperlukan sebuah faktor penunjang bagi siswa. Meskipun sudah terdapat faktor penunjang di dalam pembelajaran tersebut, faktanya masih terdapat beberapa hal yang menghendaki adanya bimbingan konseling di sekolah. Oleh karena itu muncullah prinsip-prinsip guna menegakkan pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah. Antara lain, yang pertama adalah seorang konselor hendaknya menyiapkan karirnya sejak awal, di mana ia harus memiliki rencana mengenai pekerjaannya ke depan dengan jelas. Ia harus memiliki sebuah kesiapan yang tinggi untuk melaksanakan rencana pekerjaannya tersebut, di mana seorang siswa dan personel sekolah dapat mengetahui program-program kerja apa yang akan dijalankan. Dan yang kedua, sebagai seorang konselor harus menonjolkan sikap profesionalitas tanpa melakukan tindakan menyombongkan diri kepada personel sekolah ataupun mahasiswanya. Yang ketiga, seorang konselor hendaknya memiliki tanggung jawab yang besar di dalam menjalankan peran dan dapat mengimplementasikannya ke dalam kehidupan nyata. Yang keempat, seorang konselor menjadi penanggung jawab bagi seluruh siswa, yakni siswa memiliki masalah hidup dan masing-masing yang tentunya memiliki perbedaan di dalam kehidupannya. Yang kelima, seorang konselor harus mampu untuk membantu siswanya keluar dari masalah yang sedang dihadapinya. Dan yang terakhir, seorang konselor hendaknya mampu untuk bekerja sama secara efektif dan menjaga hubungan yang baik dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan para guru, karena peran kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru merupakan peran yang paling utama di dalam pengembangan bimbingan konseling secara profesional yang ada di lingkungan sekolah.